Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak siswa-siswi kelas 8 SMP Negeri 47 Samarinda dimanapun kalian berada. Alhamdulillah pada saat ini kita bisa melanjutkan materi pembelajaran PPKN kita pada materi yang terakhir bab 6 bagian D. Silahkan kalian simak dan pelajari dengan baik video pembelajaran berikut ini. Baik anak-anak, selamat belajar. Baik, kita lanjutkan materi kita bab 6 bagian D, materi yang terakhir, yaitu perilaku, semangat, dan komitmen kebangsaan dalam kehidupan. Ada beberapa perilaku yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari untuk memupuk semangat dan komitmen kebangsaan kita dalam berbagai bidang kehidupan. Yang pertama, perilaku yang bisa kita amalkan adalah rasa cinta pada tanah air, atau bahasa lebih kerennya adalah nasionalisme. Contoh daripada sikap cinta tanah air diantaranya adalah menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. Nah, ini salah satu contoh daripada bukti bahwasanya kita itu cinta dengan tanah air. Ya, seperti dengan cara tidak membuang sampah sembarangan. Nah, jika kita membuang sampah sembarangan, itu menandakan kita tidak cinta tanah air. Atau kalau di sekolah kita biasa melakukan piket. Nah, kalau kita bertanggung jawab, disiplin melakukan piket, itu berarti kita menanamkan pada diri kita akan cinta tanah air. Tetapi jika kita malas melakukan piket, tidak bertanggung jawab, itu nanti akan menjadikan kita orang yang tidak akan mencintai tanah air. Nah, itu contoh nyata dari perbuatan cinta tanah air. Tentu masih banyak contoh yang lain yang bisa kalian baca di buku paket PPKN kita di bab 6 bagian D ini. Lalu sikap kedua atau perilaku kedua yang bisa kita lakukan, yaitu membina persatuan dan kesatuan. Nah, contoh aplikasi dalam kehidupan sehari-hari, misalkan menghormati sesama manusia. Yang kedua, tidak membeda-bedakan manusia. Artinya, semua manusia di hadapan kita itu adalah sama. Kita tidak peduli dia orang kaya kah atau orang yang tidak berada, dia suku A, suku B, suku C, kita tidak peduli. Agamanya mau agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, kita tidak peduli. Artinya kita berteman dengan siapapun, kita berteman dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Perilaku yang ketiga yang kita bisa miliki untuk menunjukkan komitmen kebangsaan kita, yaitu sikap rela berkorban, atau yang lebih dikenal dengan istilah patriotisme. Nah, contoh sikap rela berkorban yang bisa kita aplikasikan yaitu berkorban untuk menahan diri tidak membuat sesuatu yang merugikan bangsa dan negara. Ya, apapun bisa kita lakukan untuk menahan diri. Misalkan di zaman saat ini, anak-anak muda generasi milenial biasanya tidak lepas dari yang namanya medsos, media sosial. Maka, jika kita memiliki sikap rela berkorban, maka kita akan menahan diri untuk tidak membuat kegaduhan di media sosial dengan ujaran-ujaran kebencian, dengan komentar-komentar negatif, dan lain sebagainya. Nah, sehingga ketika ada berita-berita hoax yang sampai ke media sosial kita, maka tahanlah diri kalian untuk tidak menyebarkan media sosial tersebut, berita hoax tersebut kepada kawan-kawan kalian. Sebab itu bisa mengakibatkan kegaduhan, keretakan pada bangsa dan negara kita. Berikutnya, sikap yang bisa kita tanamkan adalah pengetahuan budaya dalam mempertahankan NKRI. Nah, contohnya adalah kesiapan SDM, terutama kesiapan dengan pengetahuan yang dimiliki
dan kemampuannya. Ya, seperti yang kita lakukan saat ini, yaitu mempersiapkan diri kita dengan mengikuti pembelajaran di sekolah agar kita siap dan bisa mempertahankan NKRI di masa depan nanti. Berikutnya, yang terakhir, sikap dan perilaku menjaga kesatuan NKRI. Contoh aplikasi yang bisa kita lakukan yaitu menghormati perbedaan suku, budaya, agama, dan ras. Artinya, kita sebagai warga negara akan bergaul dengan siapapun tanpa membeda-bedakan sara tersebut. Dengan kita menghormati perbedaan sara ini, maka percayalah bangsa dan negara kita tetap akan utuh, tetap akan bersatu, dan bisa menggapai cita-citanya untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. Demikianlah materi pembelajaran PPKN kita yang terakhir, yaitu materi bab 6 bagian D. Ya, mudah-mudahan materi ini bisa kalian aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, sebab tanpa kita mengaplikasikan pembelajaran ini, maka pembelajaran ini akan menjadi sia-sia. Baiklah anak-anak, terima kasih atas perhatian kalian, dan jangan lupa bagi yang belum subscribe, agar subscribe channel edukatif ini, agar channel PPKN ini bisa semakin berkembang dan semakin menginspirasi dunia pendidikan di Indonesia. Kita akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua.